Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di pertemuan 15 ini, kami akan mempresentasikan tentang nilai ekonomis pendidikan menengah. Baiklah, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya sendiri Puja Kurnia dengan NIM 210600172. Rekan saya yang pertama adalah Ternurwah Yatma dengan NIM 210606189 dan rekan saya yang kedua adalah Rodiatul Zahra dengan NIM 210606176. Baiklah, di presentasi kali ini saya berperan sebagai moderator, di mana di presentasi kali ini kita akan membahas topik-topiknya. Di sini ada pendidikan menengah di Indonesia, manfaat pendidikan aplikasi, aplikasi perhitungan investasi, dan penggunaan IRR dalam analisis human capital. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rodiatul Zahra. Kepada Rodiatul Zahra, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Puja Kurnia. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai ekonomis pendidikan menengah. Untuk poin yang pertama, yaitu pendidikan menengah di Indonesia. Pendidikan menengah adalah pendidikan pada level di mana proses pendidikan menjelang memasuki dunia kerja, serta menuju memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Analisis pada bagian ini memfokuskan kepada dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan pendidikan menengah dilihat dari sisi penawaran serta hasil yang dicapai pada dasar kerja. Yang kedua, bagaimana pembiayaan yang terjadi selama ini, baik pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat. Kedua pertanyaan ini menjadi penting untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan strategi pengembangan pendidikan menengah pada masa yang akan datang. Perkembangan pendidikan menengah di Indonesia merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta atas perkembangan permintaan. Dari sisi permintaan pendidikan, jumlah siswa yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, setidaknya 35 juta orang. Perkembangan pendidikan di Indonesia terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana pendidikan. Asumsi ini yang melatar belakangi alasan ini adalah mungkin saja atas dasar berbagai hal. Yang pertama adalah pemerintah merespon permintaan pendidikan dari masyarakat, di mana kecenderungan pilihan masyarakat relatif lebih banyak untuk memasuki jenjang pendidikan umum ketimbang jenjang pendidikan kejuruan. Selain itu, investasi untuk pengembangan sekolah kejuruan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan umum, khususnya untuk pengadaan peralatan laboratorium dan bengkel kerja. Selain dari itu, ada kecenderungan juga bahwa pemerintah menggunakan kriteria di mana tingkat pengembalian sosial jenjang pendidikan umum relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan kejuruan. Next Puja. Selain itu, investasi untuk pengembangan sekolah kejuruan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jejak pendidikan umum, khususnya untuk pengadaan peralatan laboratorium dalam bengkel kerja. Selain itu, ada kecenderungan juga bahwa pemerintah menggunakan kriteria di mana tingkat pengembalian sosial jenjang pendidikan umum relatif lebih tinggi dibanding dengan pendidikan kejuruan. Padahal, bila mana dilihat dari struktur pembiayaan pendidikan oleh pemerintah, rata-rata pengeluaran pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah atas relatif lebih tinggi 1,8 kali lebih besar dibandingkan dengan jejak pendidikan prasekolah dan SD. Selanjutnya, manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan itu yang pertama adalah investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan stok manusia. Para ekonom mengklasifikasi bahwa nilai yang diperoleh adalah berupa peningkatan penghasilan individu,
peningkatan produktivitas kerja, peningkatan nilai sosial, social benefit, individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan. Jacob Manner mengajukan metode penghitungan dengan mengestimasi persamaan dalam bentuk log Y sama dengan A ditambah B EDIT dikurang C EDIT 2 ditambah D EXPIT dikurang EXP IT 2 ditambah EIT. Yang dimana log YI adalah log penghasilan seorang pekerja I dan EXP saat survei dan usia pendidikan yang ditamatkan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan perlunya pengembangan tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Yang kedua, pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan. Baiklah, mohon maaf sebelumnya mungkin jaringan dari rekan saya Rodiatul Zahra terganggu. Akan saya lanjutkan untuk membacakan faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pengembangan tingkat pendidikan ini. Faktor yang pertama adalah pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Faktor yang kedua, pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi penghitung investasi dan penggunaan IRR dalam analisis human kapital yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Teguh Wayatma. Pada Teguh, kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu aplikasi. Apa itu kalkulator investasi? Kalkulator investasi merupakan alat hitung otomatis yang khusus diperuntukkan bagi calon investor atau investor saat menanamkan modalnya pada instrumen tertentu. Biasanya berbagai penyelenggaraan kalkulator investasi hanya menyediakan kalkulator sebagai sarana simulasi investasi. Selanjutnya jenis-jenis kalkulator investasi. Yang pertama itu penghitungan investasi akhir. Banyak platform yang menggunakan redaksi kalimat yang berbeda, tetapi pada dasarnya fungsinya sama. Kalkulator jenis ini akan memberikan perkiraan nilai hasil investasi yang akan diperoleh. Umumnya muncul dari perhitungan dana awal investasi, pemilihan jangka waktu, atau apakah bulan atau tahunan, serta pemilihan profil risiko. Yang kedua yaitu penghitungan dana yang perlu disiapkan. Pada kalkulator jenis ini, penghitungan dana sengaja dilakukan untuk mencari seberapa besar dana yang perlu investor siapkan untuk sekali investasi di awal. Variabel hitung-hitungannya lainnya tidak jauh berbeda dengan begini. Tentu nilai yang muncul akan lebih besar dibandingkan nilai investasi bulanan. Yang ketiga yaitu penghitungan investasi bulanan. Yang keempat periode. Setelah melengkapi kolom variabel yang disediakan, perkiraan jangka waktu tahunan otomatis muncul tanpa harus menghitung manual. Lanjut. Penggunaan IRR dalam analisis human kapital. Fungsi utama penghitungan IRR adalah untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak.
Manfaat lain menghitung IRR adalah untuk mengetahui laju pengembalian investasi sehingga kegiatan operasional dalam bentuk apapun bisa dievaluasi tingkatan pada laju pengembalian secara akurat. Lanjut. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Teguh atas materi yang telah disampaikannya. Sedikit tambahan dari kami tentang Human Capital Theory. Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital atau modal. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat sesuatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dan dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Baiklah, sedikit pesan dari salah satu ahli yaitu David Warlick. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kami persilahkan kepada teman-teman bisa melalui e-learning yang telah dibuka nanti. Sekian saja presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.